Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Jumpa kembali bersama kami, Sultra Cerdas, pada edisi ke-87 yang tayang setiap hari Kamis. Pada malam hari ini, terima kasih telah bersama-sama kami. Saat ini sudah ada 57 partisipan, di panelis ada 7 orang, dan di attendi ada 50 orang. Pada malam hari ini kita sangat berbahagia karena uh, dari founder Sultra Cerdas sendiri yang akan membawakan materi dengan judul Mudahnya Editing Video dengan Windows 10. Mungkin sedikit saya bacakan untuk narasinya dari pembelajaran jarak jauh yang menuntut kreativitas guru dalam mengemas konten pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Tampilan konten pembelajaran yang bervariasi dapat mencegah munculnya kebosanan peserta didik yang menjalani proses belajar dari rumah. Konten pembelajaran yang tersaji dalam format multimedia dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Salah satu media pembelajaran yang paling disenangi oleh siswa adalah konten berupa video. Nah, pada malam hari ini, Bapak Baharudin selaku founder Sultra Cerdas bersama saya Tati Hasrawati Asana dari SMKN 3 Kendari, salah seorang juga personil di Sultra Cerdas, akan membersamai Bapak Ibu pada malam hari ini dengan video editor dalam sistem operasi Windows 10 dan bagaimana aplikasi ini bisa digunakan dan bagaimana mudahnya kita mengedit video dengan video editing di Windows 10. Kita akan sama-sama menyaksikan atau menyimak paparan dari Pak Baharudin selaku founder Sultra Cerdas dan sebagai salah seorang guru hebat dari SMA Negeri 4 Kendari. Silakan Pak Baharudin. Iya, baik. Terima kasih, Bu Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali menyimak webinar Sultra Cerdas dengan tema yang sebetulnya tema ini cukup sederhana ya. Untuk tema video editing, ini kali kedua kalau nggak salah di Sultra Cerdas. Di satu kesempatan saya masih ingat bersama Bu Indah dan putrinya Bu Indah ya pada saat itu membahas tentang Adobe Premiere. Ya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu bahasannya agak sedikit santai, ringan, karena video editor ini adanya di platform, di sistem operasi Windows itu sendiri. Nah, kalau kita coba melihat beberapa referensi dari Windows, dari Microsoft ya, Bapak Ibu. Saya coba share screen dulu, Bu Tati, barangkali bisa mengaktifkan presenternya di saya, yang SC ya, Bu Tati ya. Halo, Bu Tati. Sepertinya sebentar ya, Pak Ibu. Oke, Bapak
Ibu yang sama berbahagia, saya perlu share screen dulu barangkali ya untuk mengawali webinar kita malam hari ini. Mudah-mudahan layar saya bisa kelihatan ini di layar komputernya Bapak Ibu. Mohon rekan-rekan yang ada di room panelis, jika ada yang tidak tampil, maka saya ini share screen, create films with video editor. Jadi Bapak Ibu, video editor di Windows 10 itu sebetulnya dia nggak perlu diinstal ya, karena dia sudah include di dalam Windows itu sendiri. Jadi yang tampil di layar ini adalah overview tentang apa sih fitur-fitur yang ada di dalam video editor yang disiapkan oleh Windows 10. Jadi kita bisa lihat di sini create films with video editor. Jadi kita bisa buat film dengan menggunakan video editor bawaan Windows 10 ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa Windows 10 itu sudah mencakup di dalamnya video editor, satu full featured ya, atau dengan fitur penuh video creation untuk pembuatan video dan juga editing tools-nya, termasuk musik, teks, ada motion ya, gerakan dan efek 3 dimensi. Jadi video editor ini merupakan satu pengembangan dari Movie Maker ya pada Windows 10 dengan salah satu fokus supaya dia user friendly ya. User friendly maksudnya ramah terhadap pengguna. Ya, tanpa ada kecakapan lebih dalam video editing, maka kita bisa membuat video dengan memanfaatkan video editor ini. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa membaca linknya di sini yang versi, entah kalau di versi bahasa Indonesia apa ada atau tidak ya. Ntar saya coba. Mudah-mudahan ada. Kalau sudah disiapkan, ini bisa munculin. Bahar, permisi Bu Tati harus mengantar suaminya ke rumah sakit. Jadi hostnya saya pindahkan, nanti kalau butuh sesuatu tinggal bilang. Silahkan dilanjutkan Bunda Tati. Hati-hati di jalan ya, cepat sembuh suaminya. Oh iya. Cepat sembuh ya. Bu Tati, mudah-mudahan suaminya lekas sembuh. Jadi oke. Bapak Ibu, ini ada versi bahasa Indonesianya. Nanti linknya saya share di room chat ya. Bisa dibaca bersama, nanti mudah-mudahan kita bisa kembangkan di sesi diskusi. Ini ada link yang saya share di sana, itu penjelasan tentang bagaimana sih membuat video di Windows 10. Nah, karena umumnya barangkali selama ini kalau kita mau buat video pelajaran, kita kepikirannya, kalau nggak tools video editor yang mahal-mahal, berat, dan juga butuh skill khusus dalam editing, maka malam hari ini kita belajar yang lebih santai, bisa lebih mudah lah gitu ya, tanpa skill apapun juga kita udah bisa membuat video pembelajaran dengan tampilan yang cukup menarik. Baik, saya lanjut Bapak Ibu ya. Sesi webinar ini saya tidak membuatkan PowerPoint-nya karena memang ini sangat Bapak Ibu tahu bahwa Microsoft memiliki dokumentasi yang cukup baik ya, dan support multi language, bahasa yang beragam ya, sehingga malam hari ini tadi di awal saya buka versi bahasa Inggrisnya dan ternyata
Microsoft juga sudah melengkapi yang versi bahasa Indonesia dan ini sangat mudah dipahami. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita coba langsung masuk saja pada aplikasinya. Saya stop sharing dulu di sini. Saya share screen 1 ya. Iya. Bapak Ibu, saya coba buka aplikasinya. Kebetulan saya sendiri menggunakan Windows 10 Bapak Ibu ya. Saya coba buka, ini ada video editor ya. Itu sudah ada di Windows, nggak perlu diinstal ya. Pada saat Bapak Ibu menggunakan Windows 10, maka video editornya itu sudah ada di dalam ya. Bapak Ibu yang pengguna Windows 10, para sahabat Sultra Cerdas yang mengikuti webinar ini, saya mau mengecek nih, apakah ada tampilan seperti di layar saya ini apa tidak di laptopnya yang menggunakan Windows 10 join malam hari ini. Saya ingin lihat di room chat respon teman-teman. Nah, ini ada Pak ya. Lagi, ini ada Pak Rusman Syarif. 2 orang, saya menunggu respon yang lainnya. Silakan Bapak Ibu, apa ada video editor atau tidak. Nah, ini rata-rata ada jawabannya ini ya. Nah, fitur ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan Windows 10, maka dia, saya ulangi, ini sudah otomatis ada di komputernya Bapak Ibu. Ya. Jadi ketik video editor, maka dia langsung muncul di sini. Ada Best Match, itu aplikasinya video editor. Nah, ketika dibuka Bapak Ibu tampilannya, dia akan menampilkan project-project video yang sudah pernah kita buat, gitu ya. Menampilkan project video yang sudah pernah kita buat seperti ini. Nah, langkah pertama kita mungkin mengenali dulu interface daripada welcome screen video editor ini. Yang ini adalah daftar project yang sudah pernah kita buat, ya. Kemudian di sebelah kirinya ada foto, Bapak Ibu. Di foto ini juga bisa menampilkan koleksi foto-foto yang ada di komputer kita, ya. Sedangkan yang sebelah kanannya video editor. Sebenarnya juga kalau nggak salah ingat, ini juga pernah dibahas, cuman di aplikasi fotosnya saja yang ada pernah dibahas di Sultra Cerdas kalau nggak salah kemarin tahun 2020 kalau nggak salah ya. Ini Bu Indah sendiri yang membahas materi ini. Waktu itu kreasi membuat materinya membuat flyer ya, membuat flyer. Nah, tapi malam hari ini kita bahasnya tentang video editornya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai dengan start a blank project ya. Kita bisa di titik 3 di sini see more, bisa langsung kita import backup, make a video for me, boleh. Ya. Kemudian di sini kita bisa search dokumen ya, screenshotnya kita. Kemudian di sebelah kanan ini ada icon OneDrive ya. Ini bisa terhubung langsung di OneDrive kita. Kemudian ini ada tombol import dan inilah akunnya. Akun yang terdaftar di Windows-nya ya. Ya, kebetulan ini adalah akun saya untuk mendaftar di Windows. Dan di sini ada titik 3 untuk bisa refresh, send feedback dan pengaturan ya. Di mana file-file kita itu akan storage filenya kita tersimpan gitu ya, dan settingan-settingan lainnya seperti ini. Baik, kita kembali Bapak Ibu, saya coba buat new project di sini ya. Saya klik new project, kemudian di sini saya namakan videonya, video projectnya misalkan tutorial Moodle. Nah, ya.
Saya sengaja mengambil tutorial model Bapak Ibu karena aset videonya sudah saya siapkan. Itu adalah tutorial model yang pernah saya buat dulu. Tinggal malam hari ini kita coba pelajari bagaimana caranya untuk bisa kita edit, kita kasih title, kita pokoknya semua fungsi-fungsi dasar daripada video editing. Nah, di bagian sebelah kiri ini adalah project library kita Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini layar untuk ada scene untuk bisa memutar video atau bentuk animasi atau teks. Kemudian di bawah ini namanya storyboard. Di storyboard adalah koleksi daripada library yang sedang dikelola atau diedit untuk dijadikan video production kita ya, produksi video yang kita harapkan bisa maksimal setelah melewati proses edit. Nah, di kanan ini ada add title card, sebentar nanti kita akan pelajari, kemudian ada text, ada motion, ada filter, dan ada tombol hapus ya Pak Ibu ya, dan ada titik 3 lagi bisa klik remove all. Baik, selanjutnya saya akan praktek menambahkan video ya. Saya klik add di sini. Di sini Bapak Ibu ada 3 pilihan, ada from this PC atau kita mengambil dari PC ini, kita juga bisa mengambil dari collection kita karena di Windows itu sudah ada sejumlah ada fitur collection juga ya. Kemudian bisa kita mengambilnya dari web. Nah, untuk contoh kali ini kita ambil dari PC aja. Nah, di sini ada menambah mata pelajaran pada aplikasi Moodle. Oke, saya coba ambil yang ini ya. Ini video lama saya tambah. Bisa kita tambah juga secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Ini dan ini. Oke. Jadi ada 3 video. Ini membuat ya. Oke. Ada 3 video di sini. Nah, kalau kita lihat secara umum ya videonya itu ada view dalam bentuk small view, bisa juga dalam medium view seperti ini ya. Sehingga dia bisa scrollnya dari atas ke bawah. Nah, ini sepertinya video yang ini, yang pertama dan kedua ini sama ya. Jadi kita boleh menghapus salah satunya. Oke, selanjutnya kita bisa menambah video lainnya. Ini kayaknya ya. Oke, betul ya, menambah mata pelajaran pada LMS Moodle. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan sumber video yang lain, mungkin ngambil dari YouTube juga bisa, kemudian diedit ulang, direvisi sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Yang penting video itu tidak ada copyright Bapak Ibu ya. Kalau copyright maka Bapak Ibu harus mengikuti aturan copyright dalam video tersebut. Baik, saya lanjut. Di bagian ini saya coba menambahkan 3 video ini ya. Saya coba buat dalam select, ada 3 tanda centang warna biru ini. Saya bisa bawa ke storyboard seperti ini. Dan di storyboard otomatis langsung berjejer seperti ini. Ketika saya coba play di sini, maka ini akan muncul suara, dan ini adalah marker videonya ya pada durasi detik menit keberapa ini kelihatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah berjejer di bagian ini, dan secara otomatis ketika saya memilih salah satu video di sini, ini secara otomatis maka muncullah aktiflah ketika saya menambahkan video di sini, maka mulailah aktif menu-menu yang ada di storyboard ini.
Di sini ada add title card, ada trim, ada split ya. Nanti mudah-mudahan sebentar ada waktu kita bisa praktekkan secara keseluruhan. Nah, kita mulai yang paling mendasar di sini, add title card ya. Yang paling pertama, add title card. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi setelah saya klik add title card, maka dia langsung menambah satu apa namanya video kartu. Di sini ada cardnya. Ini untuk menambah judul ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini, bentar ya, nah di sebelah kanan ini maka ini ada yang terpeleh dikit nih, bentar ya. Ups. Oh, ya. Di sini maka di sini langsung bisa muncul ada teks ya Bapak Ibu. Ada teksnya, kira-kira apa yang kita bisa tambahkan di sini. Jadi saya misalkan tutorial modal ya, karena pemanfaatan modal. Seperti itu misal ya. Kemudian ini secara otomatis previewnya di sebelah kiri muncul. Ada pilihan-pilihan jenis huruf ini di bagian coba bukain dulu ini. Ya. Di bagian kanan ini ada animated text style ya. Ya, animasi style daripada teks animasinya ya. Ini bisa menggunakan kartun, impact, poetry ya. Dan bisa menggunakan adventure seperti ini, klasik ya, bisa menggunakan modul dan cukup banyak ya ini animated text style-nya. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Selanjutnya pada bagian bawah ini ada layout. Di layout ini Bapak Ibu bisa memilih yang seperti ini, title 1, kemudian ada top ya. Ini langsung berpindah ke atas, kita bisa pindah ke kiri seperti ini. Ya, bisa juga menggunakan layout title 2 seperti ini, bisa dipindah ke bawah, bisa juga dipindah ke kanan. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya coba memilih yang ini deh, yang coba adventure sedikit. Ini pilihannya. Oke, kemudian saya memilih yang ini. Bapak Ibu, di sini ada marker daripada videonya. Bapak Ibu bisa melihat ini pergeseran marker video ini, dia menampilkan animasinya seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita play di sini, ini bisa berjalan seperti itu. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti. Di sini ada warna yang agak hijau ya. Kita pilihan di bagian atasnya ada background. Jadi kita bisa memilih background Bapak Ibu ya. Ya, kita bisa memilih background apa saja sesuai dengan pilihan warna. Selain pilihan ini, juga kita bisa menambah custom color-nya ya dari sini. Ya, kita bisa memilih jenis warna yang kita inginkan di sini dengan apa namanya kombinasi warna yang kita harapkan tentunya. Baik, Bapak Ibu, ini hanya demo bagaimana kita bisa meng-custom daripada card title. Terakhir kita klik done. Nah, setelah klik done seperti ini. Setelah klik done seperti ini, maka di bagian awal ini sudah tampil. Kalau kita play, ya, dia akan muncul seperti itu. Ya. Sebelum masuk ke videonya, maka dia akan muncul judulnya dulu ya, seperti itu. Tutorial pemanfaatan modul. Oke. Nah, itu penambahan daripada title card tadi ya.
Di sini juga Bapak Ibu kita bisa mengatur durasi, ya. Di sini ada durasi 3 detik, kita bisa nambah sampai 7 detik ya. Jadi di sini angkanya muncul nih. Oh, 7 detik. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sebentar saya. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Title card sudah selesai dan pengaturan durasi, teks dan background ini sudah ada. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan pindah pada video yang durasinya di sini muncul ada sekitar 7 menit ya, 7 menit. Ini cukup panjang. Barangkali kita di sini akan berlatih memanfaatkan tools yang ada itu dengan perintah trim ya. Trim, kemudian ada split. Coba kita klik video ini dan kita klik trim. Maka di video editornya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Kita bisa menggeser durasi di mana bagian yang kita bisa melakukan trim ya pada video ini. Seperti ini, coba kita play. Ya. Nah, dan kemudian kita bebas menggeser ya, ini sangat mudah kita mengaturnya Bapak Ibu. Kemudian di sini ketika kita sudah trim, dia muncul ada clip 1 dan clip 2 ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi video ini durasinya 7 menit lebih. Kalau kita trim dari sini maka dia akan berpisah. Bapak Ibu bisa melihat tuh di bagian atas tuh ada 1 menit 42 detik. 42,96 detik di sini itu menjadi klip 1 dan klip 2. Jadi di sini akan berpisah ini Bapak Ibu ya. Jadi fungsi split itu adalah memisahkan dua ini. Coba saya klik dan di sini di durasi 3.4 3 menit 14,40 detik saya klik dan maka videonya langsung terbagi 2 seperti ini Bapak Ibu ya. Itu fungsi trim tadi. Kemudian artinya jika ada yang kita tidak kehendaki tampil di 2 video ini maka bisa aja kita buang ya, di part tertentu. Kemudian di sini ada fungsi split. Ya, kurang lebih sama fungsi splitternya. Ya, saya coba sorry ya, tadi ada trim. Ya, sorry, ada rupanya tadi fungsi split yang sebelumnya. Ini fungsi trim Bapak Ibu. Di trim ini kita bisa memotong video sesuai dengan durasi yang kita harapkan. Jadi bedanya split itu membagi 2. Kalau trim ini mengambil bagian yang kita harapkan saja gitu ya. Jadi ini misalkan videonya panjangnya itu sekitar 7 menit 17 detik. Setelah kita trim nanti kita ngambil potongannya doang. Nah di bagian tengah ini kelihatan ada tinggal 3:41 menit ya. Lalu kita klik dan dia langsung kepotong juga. Ya seperti itu. Nah kita bisa motong-motong nih videonya. Sudah seperti ini. Trim, split sudah, kemudian teks sama aja kayak tadi ya, kita bisa nambah teks di bagian video tertentu. Ya biasanya kalau kita ada transisi dari satu potongan video dengan potongan yang lain, itu kita bisa menambahkan caption atau informasi intro agar penonton video kita itu bisa paham, oh ya
ini ada peralihan dari satu scene ke scene berikutnya, dari satu video ke video berikutnya, seperti itu. Sama kurang lebih kayak tadi ya, kayak penambahan teks di awal tadi, teks card untuk judul filmnya. Kemudian di sini ada beberapa motion ya, ada zoom in center, ya, ada zoom out, ada zoom left, ya. Ini efek-efeknya by default sudah ada ya, tinggal kita pakai saja. Kemudian ada 3D effects. 3D effects ini Bapak Ibu seperti yang tampil di layar. Nah, ini masih baru sekali ini. Ya. Ini bahkan ada contoh di sini ya. Ya. Di sistem operasi Windows ini, khusus Windows 10, memang sejak rilis pertama dia sudah support 3D object ya, seperti di PowerPoint itu ada PowerPoint 3D dan lainnya. Dan di sini ada 3D library, Ibu bisa melihat. Ini bisa di select ya, kita memilih objek-objek apa yang kita mau. Ini ada monarch butterfly. Ya, bisa kita attach di dalam ini. Ini lagi load. Ya, saya cancel saja karena agak berat prosesnya ini untuk nge-load yang 3D-nya Bapak Ibu ya. Kemudian ada efek-efeknya sudah ada tadi, Bapak Ibu bisa mengambil breaking news misalkan seperti ini. Ya. Ya, ini sudah ada memang by design di video editornya Windows 10 ya. Coba kita play. Ya. Ya, itu sudah dilengkapi dengan bunyi suaranya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau ini tentu ya tidak bisa ditambah ke video ini karena video ini bahasan model. Iya, Bapak Ibu bisa melihat ini. Ada volume bisa dinaikkan ya. Ya, saya close saja. Ini hanya contoh ya. Bapak Ibu. Selanjutnya saya klik di bagian ini. Ada filter pula ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mengubah tampilan filter. Filter itu mengubah kalau yang ya Bapak Ibu bisa melihat perubahan layar saya yang tadi berwarna biru setelah saya memilih efek joy atau mungkin inky seperti ini bisa berubah Bapak Ibu ya. Kalau yang pengguna kamera terkini di smartphone yang punya akun yang punya akun IG ini pasti sudah biasalah dengan efek-efek seperti ini. Nah, efek seperti ini Bapak Ibu ternyata di Office di Windows 10 dengan fitur video editornya itu juga sudah terbiasa, sudah menjadi hal yang biasa sudah. Kemudian di sini ada efek yang membuat objeknya itu kabur gitu ya. Ya, kita biasa nonton video barangkali ada sesuatu yang perlu disembunyikan informasinya di situ, maka dibuat kabur seperti ini. Itu menggunakan efek arcade ya atau pixel ya seperti ini. Ya, saya kembalikan ke original Bapak Ibu, dia kembali normal seperti biasa dan saya klik done. Ya, itu efek 3D filter speed juga Bapak Ibu ya. Nah, filter sudah, saya masuk ke speed. Nah, speed ini Bapak Ibu biasa menonton video itu tiba-tiba cepat gitu ya. Nah, di sini ada set click speed, ada normal 1 kali,
sampai maksimum itu 64 kali. Luar biasa, ini sangat cepat Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang membuat misalkan tutorial, maka di sini Bapak Ibu bisa set clip speed-nya kalau misalkan informasi itu dianggap bisa di-skip oleh peserta, biar nggak terlalu lama menghabiskan waktu peserta penonton video Bapak Ibu, maka di situ dipercepat aja karena itu sudah dianggap sebagai informasi umum yang bisa dipahami oleh penonton kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di bagian setelah speed ini ada juga tools namanya ini remove or show black bars ya. Sering kita menonton video Bapak Ibu, sering kita menonton video itu ada warna hitam di kiri dan kanannya, gitu ya. Itu namanya black bars. Nah, black bars itu bisa dihilangkan dengan ini, dengan fitur ini. Nah, sayangnya ini saya tidak punya contoh untuk bisa mendemokan ya, karena rekaman layar yang saya buat ini rata-rata rekaman layarnya itu dia full objeknya sudah penuh ya. Objeknya sudah bisa memenuhi seluruh layar. Nah, ini ada chatting, screenshot nggak kelihatan. Ada Ibu Endah Ekowati, screen presentasinya kok nggak kelihatan. Apa benar tidak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh ya, kelihatan. Oke, Ya. oke. Terima kasih. Saya lanjut. Nah, di bagian atas ya, di bagian atas kanan ini Bapak Ibu bisa melihat ada background music. Nah, keren nih Bapak Ibu kalau kita bisa menginsert ada video, barangkali kita perlu menambahkan background music. Lagi-lagi Microsoft memanjakan pengguna melalui library background music ini cukup banyak dan semuanya bisa digunakan Bapak Ibu ya. Bisa digunakan ya. Bisa langsung diambil saja, kita sync video dengan music beat-nya. Bisa kita atur volume juga di sini dan bisa kita coba play ya, preview. Ya, suara musiknya kedengaran ya di sana di. Enggak. Oh, tidak kedengaran. Saya coba share. Saya ngatur sharingnya dulu kalau gitu ya. Ada pilihan nih. Di bagian sharing, including area. Harusnya bisa ya. Ini application. Oke, saya coba play lagi. Apakah kedengaran? Kedengaran cuman timbul tenggelam suaranya. Oke. Enggak semuanya kedengaran sih. Iya, iya. Cie. Ya, namanya juga streaming ya. Ini soalnya lagi sambil vicon juga sambil share ini ya kadang-kadang seperti itu ya. Oke. Jadi ini ada background music. Ya. Oke. Ada suara masuk dari mikrofon Bu Indah tadi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini background musiknya ya. Jadi background music ini secara otomatis sudah disiapkan oleh Microsoft ya. Microsoft. Jadi di sini perintahnya select background music, the music automatically adjust to the length of the video. Jadi luar biasa ini.
musiknya secara otomatis dia mengikuti panjang videonya. To import and add your own audio track, go to custom audio. Nah, kita bisa memilih custom audio ya kalau mau mengimport audio sendiri gitu ya. Nah, saya ambil yang ini barangkali contoh saja. Remember when. Ya, kita atur volumenya Bapak Ibu di sini. Oke. Kita atur volumenya. Selanjutnya kita coba custom audio ya. Jadi background music di sini ada custom audio. Custom audio ini kegunaannya untuk menambah file audio punya kita Bapak Ibu ya. Di sini bisa kita drag music, narration, add sound effects. Jadi cukup kita menambahnya di bagian ini. Kita bisa add audio, tapi kita siapkan memang audio background-nya ya. Kita siapkan memang di komputer kita. Untuk kali ini saya hanya tunjukkan, ya saya tidak punya audio file yang di komputer. Tapi nambah custom audionya lebih seperti ini. Terakhir Bapak Ibu, video ini akhirnya kita sudah bisa produksi. Di sini ada finish video. Export a shareable video file ya. Jadi kita bisa mengekspor file video kita dengan mengklik tombol ini. Nah, kita klik finish. Nah, di sini ada penentuan lagi Bapak Ibu ya. Kita bisa menentukan kualitas video kita. Ya, apakah dia 1080 ini sangat cukup tinggi ya kualitas videonya. Kemudian ada more option, juga kita bisa set use hardware accelerated encoding ya. Ya, jadi ini kalau kita centang dia lebih cepat ya. Makes exporting faster ya. Jadi kalau ini kita off, kita bisa melihat video kita itu jika ini kita melihat video kita itu tampilannya agak pink atau warnanya glitch itu seperti dia ada pecah gambar ya, kurang bagus renderingnya, maka kita hilangkan saja ini. Nah, kalau saya menggunakan ini karena memang sepertinya komputernya bisa ya. Saya klik ekspor. Ya. Bapak Ibu di sini langsung muncul pilihannya mau diekspor kemana nih. Nah, video filenya, kita ekspornya ke desktop saja. Ya, tutorial model saya klik ekspor dan video editornya langsung bekerja seperti ini. Kita tunggu Bapak Ibu sampai selesai proses exportingnya. Dan kita lihat di desktop, ini sudah ada. Kayaknya tidak tersharing. Saya stop sharing dulu, saya share ulang. Ya, di desktop sudah ada Bapak Ibu ya. Ini video tutorial, tapi di sini belum selesai ya. Nanti kita lihat. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu ini sambil melakukan ekspor video. Kita lihat hasilnya ya. Jadi ini benar-benar cara mudah untuk mengedit video, tidak rumit ya. Dan sudah selesai. Kita cek di sini Bapak Ibu, kita bisa play videonya. Ya. Oke. Ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya.
Jadi sudah ada background-nya juga yang tadi custom audio sudah saya tambahkan, kemudian sudah ada title-nya, dan beberapa sudah ada yang saya potong tadi videonya di bagian akhir ini. Barangkali presentasi editing video di Windows 10 ya. Saya cukupkan dulu, nanti kita coba lanjut di sesi tanya jawab. Mohon izin barangkali Bu Indah bisa membantu untuk host dulu malam ini ya, Bu Tati, soalnya lagi berhalangan mengantar suami ke rumah sakit katanya. Ya, baiklah Pak. Ya demikian tadi Bapak Ibu pemaparan materi yang sangat menarik ya, sederhana tapi keren, ini tambahan pengetahuan baru Pak Bahar. Saya baru mengetahui kalau ternyata di laptop saya itu juga ada video editor. Saya tanpa harus menggunakan paket internet ternyata bisa mengedit video, walaupun memang ini saya lihat cukup sederhana ya. Tapi untuk pemula, untuk mengedit video-video yang sederhana sebelum nantinya kita bawa ke aplikasi yang lebih memanfaatkan paket internet gitu. Baik Bapak Ibu, itu tadi Bapak Ibu mungkin juga sudah coba-coba praktek. Saya juga sudah coba praktek Pak Bahar, sambil Pak Bahar memaparkan materi ini saya juga coba melihat fitur-fiturnya, menu-menunya, sehingga saya bisa katakan bahwa apa yang ditampilkan di video editor Windows 10 ini sangat mudah ya, mudah mengaplikasikannya karena memang sangat sederhana, fitur-fiturnya juga fitur-fitur yang standar gitu. Namun bisa dicoba nih. Mungkin saya coba malam ini. Terima kasih ilmunya Pak Bahar. Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh lagi tentang video editor yang dimiliki di perangkat Bapak Ibu, sangat mudah menggunakannya. Boleh nih kita sharing. Yang mau diskusi dengan Pak Bahar boleh ketik di room chat atau mungkin klik icon raise hand bagi yang ingin bertanya langsung ke Pak Bahar terkait pemanfaatan video editor yang benar-benar ya. Pak Bahar ngasih judulnya mudahnya editing video di Windows 10. Nah, ternyata benar-benar mudah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin, saya cek dulu ya Bapak di room chat. Pertanyaan dari Pak Laode Bua, minta aplikasi dan tutorial pemanfaatannya Pak. Oh ya, kalau pemanfaatannya Pak Laode Bua kayaknya tadi Pak Bahar sudah ngasih contoh ya. Untuk aplikasinya Pak Bahar juga tadi udah tunjukkan, Bapak cari di search, kemudian ketik video editor. Kalau Bapak menggunakan aplikasi menggunakan Windows 10, berarti Bapak akan menemukan aplikasi ini di dalam perangkat laptopnya Bapak gitu. Kemudian mohon masuknya tadi di menu apa ya Pak? Oh ya Pak Bahar mungkin bisa tunjukkan ini, mungkin Bapak Ibu yang terlambat tadi bergabung ya, sehingga mereka tidak melihat dari mana mengambil aplikasi ini itu di perangkatnya. Disilakan Pak Bahar. Suaranya Pak Bahar termute, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, mohon diperhatikan ini, saya ulangi sedikit. Masuk aplikasinya di mana? Jadi aplikasinya itu Bapak Ibu memang ketika diinstal Windows 10 sedianya harusnya itu sudah ada di dalam. Nah, kalau memang itu ternyata tidak tersedia dan Bapak Ibu sudah menggunakan Windows 10, barangkali Bapak Ibu tinggal perlu update saja. Tapi kami sarankan Bapak Ibu gunakanlah Windows original gitu. Windows original. Kenapa? Karena kalau Windows yang bukan original Bapak Ibu barangkali ya dia pasti fiturnya juga terbatas, dan kalau mengupload itu nanti akan kedetek Windows is not activated kayak gitu. Nah, langkahnya Bapak Ibu cukup klik tombol search saja di sini. Ya, kalau tidak ada nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan tombol start
Ya, saya khawatir jangan sampai tombol search-nya Bapak Ibu sudah hidden atau disable atau nonaktifkan. Ya, gunakan tombol start di sini. Nanti tinggal dicari programnya itu di mana ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengklik tombol start ini, kemudian di search, oh di mana itu videonya gitu. Nah, bisa dieksplor sebanyak-banyak aplikasi di mana di sini. Ya, paling praktis sih sebenarnya ya dia di search di sini. Bapak Ibu klik type search, kemudian ketik video, itu otomatis langsung muncul di sini. Ya, itu cara cepatnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tombol klik klik kanan di mouse-nya, kemudian bisa pintu taskbar gitu ya. Jadi ketika di pintu taskbar maka dia langsung muncul di bagian kanan bawah. Di bagian taskbar ini muncul aplikasi video editornya. Jadi Bapak Ibu saat butuh ya tinggal diklik saja gitu ya, langsung dibuka. Ya, seperti itu penjelasan dari saya, Bu Indah. Barangkali Oke. hanya ini agak telat mungkin joinnya tadi ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Bahar. Jelas apa yang disampaikan oleh Pak Bahar. Saya juga setiap Pak Bahar ngomong langsung praktek gitu. Jadi udah di Pintaxbar juga Pak. Jadi nanti lebih mudah penggunaannya. Oke, untuk Pak siapa tadi ya? Pak Sutrisno. Oke, untuk Pak Sutrisno udah terjawab ya Pak. Silahkan dicoba kembali, dieksplor lagi video editornya. Mudah-mudahan sukses. Selanjutnya dari Ibu Syahida. Pak, di laptop saya background music itu cuman ada satu. Bagaimana menambahkan musik lain? Nah, tadi kayaknya udah dicontohkan juga. Tapi nggak apa-apa, silahkan Pak Bahar mungkin bisa dicontohkan ulang biar Ibu siapa sih tadi? Ya, biar Ibu Syahida bisa ngelihat langsung. Silahkan Pak. Pak Bahar termute lagi. Layar saya masih tampil ya Bu Indah? Iya, masih. Oke. Ini video editornya Windows 10, Bapak Ibu. Tadi sebetulnya saya sudah jelaskan bahwa selain background music yang ada di video editor yang sudah disiapkan by design di sini, selain background music yang ini yang memang sudah disiapkan oleh Microsoft, itu kita bisa custom audio, Bapak Ibu ya. Jadi di sebelah kanan ini ada custom audio. Nanti di custom audio ini Bapak Ibu tinggal menambahkan add audio file. Itu kita bisa dia langsung search ke dalam hard disk-nya Bapak Ibu yang kira-kira file audio videonya itu taruh di mana gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau dia MP3 maka dia otomatis langsung bisa masuk dijadikan background music daripada video Bapak Ibu. Ya, demikian mungkin Bu Indah untuk praktiknya. Saya soalnya nggak punya file musik ini di laptop yang ini. File musiknya ada di laptop yang satu. Oke, saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Bahar ya, minimal Pak Bahar udah ngasih tadi overview-nya, contoh-contoh langkah-langkahnya untuk bisa add music ya, another music begitu, musik-musik lain selain dari yang dimiliki oleh Windows 10 ini. Selanjutnya saya lanjut lagi dari Bapak Arif Kurniawan. Saya sudah menggunakan aplikasi ini untuk mengedit video. Ada di contoh. Saya ingin menambahkan teks italik tetapi tidak bisa. Sepertinya fitur untuk teks masih sangat terbatas di video editor ini. Adakah tips dan trik untuk mengatasinya? Dari Bapak Arif Kurniawan. Iya, seperti itu. Ya, saya juga sudah menonton video punya Pak Arif ya, yang di-share ini sangat bagus, Pak. Ini gambarnya resolusinya sangat bagus. Keren ternyata hasil dari video editor ini yang dikirim oleh Pak
Ini tadi ya Pak Arif Kurniawan, judulnya Flora di Sumbu Filosofi Yogyakarta. Keren Pak video editornya. Nah, tapi permasalahannya ini Pak Bahar, video ini memang sangat sederhana seperti yang saya sampaikan tadi ya. Fitur-fitur yang tersedia itu sangat-sangat sederhana sekali. Nah, apakah kira-kira ada tips Pak untuk mensiasati biar video ini tuh kayak hurufnya, fontnya itu kan tadinya cuman yang tegak ya. Dia coba mau cari yang italik atau yang kayak gimana gitu. Silakan Pak Bahar, mungkin ada saran? Oke, karena kita berbicara animated textile ya, barangkali yang dimaksud Pak di dalam fitur video editor ini, kami sarankan untuk bisa membuat textile-nya dengan tools yang lain, karena intern di video ini itu tidak intern di secara aplikasi ini tidak begitu lengkap untuk ada suara background ini masuk. Oke, jadi saya kasih trik untuk bisa membuat video animated text itu ya kita harus menggunakan aplikasi di luar daripada video editor ini, Bapak ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk animated text sebenarnya kita bisa menggunakan aplikasi yang lain. Kita bisa larinya ke Adobe misalkan ya, atau kita bisa buat animated text yang standar juga di aplikasi-aplikasi misalkan GIMP bisa ya untuk buat produksi animated text, tapi dia rata-rata outputnya sudah berupa animated GIF atau video, sehingga dia modelnya sudah memang hasilnya itu sudah berupa video. Kalau paling pas mungkin yang bisa diimport ke sini ya video seperti itu. Itu memang terbatas kalau kita menggunakan apa yang ada di sini. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi lain ya saya kira kita bisa banyak menggunakan bisa berkreasi lah istilahnya, lebih dari fitur-fitur yang hanya tersedia di sini. Apalagi kalau hanya sebatas animasi, kita bisa animasi teks itu bisa kita buat di PowerPoint misalkan, kemudian kita gunakan screen recording. Cuman lagi-lagi outputnya dia sudah berupa video gitu ya. Barangkali itu yang bisa kami jelaskan. Saya kembalikan kepada Bu Indah. Oke, terima kasih Pak Bahar buat pencerahannya. Ya, jadi Pak Arif sudah dijelaskan oleh Pak Bahar ya. Jadi kalau mau menggunakan, barangkali Pak Arif bisa setelah melakukan pengeditan di video editor, kemudian bisa dibawa ke aplikasi lain. Karena ya kita ketahui ya buat Bapak Ibu yang udah terbiasa melakukan editing video. Nah, satu aplikasi itu biasanya ada kekurangannya. Nah, kesederhanaan yang dimiliki editing video yang dimiliki oleh Windows ini ya seperti itu ya keterbatasannya. Kalau share pengalaman ya, kalau saya biasa melakukan editing video itu kadang di satu aplikasi tidak ada yang saya temukan fitur yang saya inginkan. Jadi saya melakukan editing dulu, kemudian hasilnya setelah di ekspor gitu, di render hasilnya, kemudian saya bawa ke aplikasi lain untuk kemudian saya tambahkan seperti transisi misalnya ya Pak Bahar. Di editing video Windows ini kan tidak ada transisi. Sementara misalnya kita menginginkan membutuhkan transisi ini, kita bisa bawa kembali video yang sudah kita render di sini dibawa ke KineMaster misalnya. Jadi memadukan dua aplikasi lebih bagus mungkin ya Pak. Solusinya pasti seperti itu karena
ya kita mau seperti apa juga memang di aplikasi ini nggak ada fitur yang Bapak butuhkan. Jadi memang harus, kalau saya memang juga langkah-langkahnya biasa seperti itu. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bapak Arief Kurniawan buat pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan ini ya, dari Pak Suyatno. Keren pencerahannya Pak Master Baharudin. Banyak yang belum tahu ternyata Windows 10 ada aplikasi bawaan yang lumayan keren. Oke, berarti alhamdulillah ya Pak, boleh Bapak explore nih tambahan pengetahuan lagi untuk video-video sederhana dibagikan ke siswa, kayaknya ini udah ideal gitu. Selanjutnya dari Pak Jalaluddin. Pak Bahar, ini untuk menambahkan kamera wajah kita apa bisa ya? Atau bagaimana Bapak? Nah, ini pertanyaan lagi nih, keterbatasan yang dimiliki oleh editing video Windows ini. Silakan Pak Bahar, mungkin ada pencerahan lagi nih. Oke. Iya, menambah kamera wajah ya. Itu kan ini aplikasi kan video editor Pak ya, bukan apa namanya tools untuk melakukan pengambilan video gitu ya. Ya, bukan tools untuk syuting. Nah, tools untuk syuting, jadi aset-aset videonya itu istilah begini Bapak. Jadi Bapak Ibu bedakan dengan antara apa namanya tools untuk mengambil gambar dengan tools untuk mengolah. Nah, di sini nih video editor ini memang kegunaannya untuk mengedit video yang sudah ada. Nah, tadi terkait dengan pengambilan wajah ya, pengambilan wajah berarti secara device, secara perangkat keras memang ya kita harus memiliki perangkat keras yang support untuk pengambilan wajah. Nah, di dalam hal untuk pengambilan wajah, Bapak Ibu, ya banyak tools juga yang bisa recommended selain dan tidak menggunakan video editor ini, karena di sini lagi-lagi bukan tools untuk mengambil video, tapi untuk mengolah video yang sudah ada, yang sudah direkam, kemudian diubah, diisi teks, diisi sound, diisi background, untuk kemudian diproduksi menghasilkan satu video yang lebih baik seperti itu. Nah, tools untuk pengambilan gambar wajah itu biasanya digunakan ketika kita melakukan screen recording ya, atau rekaman layar. Nah, banyak tools ya, banyak tools saya kira untuk perekaman layar. Nah, di menampilkan layar di komputer saya ini juga malam hari ini saya menggunakan satu aplikasi namanya Droid Cam ya. Saya ngambil dari dari internet, saya install di HP dan di laptop, ini terhubung, kamera handphone bisa ditampilkan di laptop. Ini nama aplikasinya Droid Cam ya. Droid Cam Client, ini mudah-mudahan bisa tampil di layar Bapak Ibu. Nanti di search aja lah di Google gitu ya. Itu part penjelasan tambahan sebetulnya yang belum tidak di cover dalam video editing. Jadi kalau kita bicara penampilan wajah, ya pertama ya kameranya harus terhubung dulu di device yang kita mau menampilkan wajah itu. Jadi apakah dia terhubung secara portable, apakah dia terhubung menggunakan WiFi, atau memang dia secara langsung gitu terhubung menggunakan universal serial base connection USB ya, seperti itu. Jadi Bapak banyak tools yang bisa digunakan kalau perekaman wajah. Barangkali ada yang free juga, itu namanya ada aplikasi OBS ya. Aplikasi OBS itu bisa menampilkan wajah juga, tapi bahasan OBS itu kita sudah selesaikan di pekan lalu. Kan lalu kebetulan ulasannya itu TV ya, ulasannya TV sekolah, jadi dibahas khusus Open Broadcaster Software, dan barangkali malam hari ini kita tidak membahas itu. Nah, saya cukup menunjukkan salah satu contoh ini,
Droidcam, dan Droidcam ini bisa langsung ditampilkan juga di Webex ya, di video conference Webex seperti yang kita gunakan malam hari ini, termasuk video-video conference lainnya. Terima kasih, kembalikan Bu Indah. Ya, oke. Terima kasih Pak Bahar sudah dapat pencerahan ya untuk Bapak siapa tadi, Bapak Jalaluddin. Jadi mungkin bisa diikuti apa yang disarankan oleh Pak Bahar. Jadi sekali lagi, nama aplikasi ini adalah video editor. Artinya video Bapak sudah ada di editnya di aplikasi video editor ini. Mungkin ini apa ya Pak, mengumpulkan potongan-potongan video. Saya misalnya ada kegiatan tadi di sekolah. Nah, saya diminta untuk mengedit video. Potongan-potongan gambar itu kemudian saya masukkan di video editor ini untuk kemudian dijadikan satu, ditambahkan cover, dikasih background, kemudian diberi musik. Mungkin yang seperti itu. Tapi untuk yang recordingnya berarti punya aplikasinya berbeda lagi. Jadi karena namanya video editor, berarti ya hanya mengedit video yang potongan-potongan video yang kemudian Bapak ingin jadikan satu gitu. Oke, kita lanjut lagi Pak Bahar, terima kasih. Ini ada lagi dari Ibu Marlina. Keren Pak, lebih efisien, nggak ribet. Terima kasih Pak Bahar. Pertanyaannya, upload gambar untuk dijadikan animasi di video editing ini apakah bisa Pak? Terima kasih. Ya, silakan Pak, langsung aja. Upload gambar. Oke, jadi di bagian mana dulu buat upload gambar, Ibu? Saya coba share screen dulu lagi ya. Ya, silakan Pak. Oke, kalau mau upload gambar, itu dipastikan dulu gambarnya itu ada di library ya, seperti ini. Jadi harus nambah dulu di library. Ya, kita nambah from this PC misalkan, karena memang yang ada di library ini bukan hanya video ya, kita bisa nambah foto. Dari ini misalkan ya, kita nambah, ini ada foto. Foto ini bisa dimasukkan ke storyboard kayak gini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nambah foto itu semudah itu. Ya. Narik, tambah dulu di library kita, kemudian kita drag ke storyboard, dan itu sudah menjadi bagian dari video kita. Ya, karena dia berupa gambar, maka di sini juga kita bisa ngatur durasinya ya. Di duration ini 3,73 detik ya, kita bisa perpanjang sampai 7 detik ya. Ini ada pilihan. Oke, seperti itu nambah gambar di dalam video kita. Jadi ini bisa menjadi fungsinya apa ya, kayak transisi gitu atau cover daripada video kita. Ya, seperti itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Bahar. Jadi menambahkan animasi ya buat Ibu. Bentar dulu, Ibu siapa tadi? Menambahkan animasi itu sama dengan menambahkan gambar ya. Hanya mungkin pada saat, kalau tadi saya udah ngutak-ngatik juga ini Pak Bahar, hanya pada saat saya menambahkan beberapa video, kemudian mengkombinasikannya dengan foto, kemudian saya mencari, sempat tadi bingung, ini Pak Bahar bilang ada trim gitu ya, ada split. Saya cari kok nggak ada, oh ternyata saya meletakkan kursor ibaratnya ya, meletakkan kursor itu di foto. Pantesan saya nggak nemuin trim. Ketika saya ngupload video, mencoba mencari trim, oh ternyata ada. Ternyata trim itu ada, fitur itu ada kalau video ya. Jadi saya juga coba memasukkan, menginput animasi tadi di dalam editor video, dan itu bisa. Jadi buat Ibu siapa tadi ini ya, jadi menambahkan animasi di video sangat bisa ya. Silahkan dicoba Ibu. Terima kasih Pak Bahar. Selanjutnya bertanya dari Pak Muhammad Amin Asiantoro. Di Windows 10 saya itu aplikasi video editornya di bawahnya kok ada keterangan Store Apps. Apakah aplikasi ini perlu di-download dulu dari websitenya Microsoft atau gimana Pak? Mohon petunjuknya. Silakan Pak Bahar, langsung aja. Iya, baik.
khusus pengguna Windows 10 yang terupdate ya. Ini kebetulan saya baru install Windows-nya ini sekitar 2-3 mingguan yang lalu ya. Itu langsung otomatis ada, gitu ya. Otomatis ada di aplikasi. Nah, kalau misalkan tadi di awal sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa di OS Windows yang mungkin Windows 10 versi lama, ya kami sarankan untuk update Windows-nya apabila OS sistem operasi komputer Bapak Ibu itu Windows original, gitu ya. Kalau nggak original Bapak Ibu, nah, nanti Bapak Ibu akan muncul tuh, oh ini belum diaktifasi, oh ini Windows-nya palsu gitu ya. Nah, sehingga kami sarankan untuk menggunakan Windows Ori, lalu bisa update sehingga bisa mendapatkan aplikasinya secara otomatis. Nah, ada sebetulnya yang diinstal Bapak Ibu ya. Yang diinstal Bapak Ibu itu juga video editor, namanya itu Movie Maker. Ya, Movie Maker ini punya Windows juga. Jadi Movie Maker ini pemanfaatannya kurang lebih sama ya. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan di Windows XP dulu ya, itu ada Movie Maker. Ya, lebih ini pengembangannya larinya ke sini. Tapi ini perlu diinstal. Ini yang perlu diinstal. Ya. Movie Maker-nya ini yang perlu diinstal agar bisa kita melakukan editing video lagi ya, seperti itu. Nah, kalau yang ini nggak perlu. Jadi Bapak Ibu lihat ini saya bukanya di Microsoft Store ya, ini aplikasinya bukan. Kalau yang lain kan ada App Store, ada Play Store. Nah ini dia Microsoft Store. Di sini yang bisa kita ambil produk ini, Movie Maker. Itu yang diinstal. Kalau yang video editor dia secara default itu sudah ada. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Linda. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Bahar. Sudah terjawab nih pertanyaan Pak Muhammad Amin Asiantoro. Jika masih kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak boleh klik icon raise hand. Saya coba cek dulu apakah oh ya, di icon raise hand ini ternyata udah ada yang klik ya. Baik, saya kasih kesempatan ke Pak Muhammad Taufik. Ya, halo, Assalamualaikum Bapak Muhammad Taufik. Selamat malam. Halo, Bapak Muhammad Taufik. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum, Pak Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Pak Taufik. Lain raise hand ini, Bu. Lain Ya, raise hand ini gambar applause. Oh gitu, kirain mau menyampaikan Iya. selamat Pak Bahar, Anda berhasil menyampaikan materi dengan sangat baik. Iya. Pak. Ya, terima kasih Pak Bahar, Master Bahar, sama Bu Indah. Iya, terima kasih Pak Taufik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke Bapak Harlan. Harlan Mardos. Halo, selamat malam Pak Harlan. Assalamualaikum. Halo Pak Harlan. Ya, kayaknya Pak Harlan audionya kurang ini. Kita lanjut ke Bapak Nurholis. Halo, Assalamualaikum Pak Nurholis. Pak Nurholis, bisa monitor suara saya Bapak? Ya, ini ada tanda tanya semua nih di layar saya untuk nama-nama Bapak yang klik icon raise hand. Halo Pak Nurholis. Nah, kayaknya gangguan audio. Oke, kita lanjut kalau gitu ke room chat aja karena yang raise hand ini kayaknya audionya kurang bagus nih, nggak kedengeran suaranya. Baik,
saya lanjut ya Bapak. Dari Bapak Sutrisno. Mohon maaf, izin bertanya Pak. Sebenarnya editing ini offline ya Bapak? Maksudnya tidak perlu data atau jaringan internet ya? Nah, ini juga yang mau saya tanyakan. Silakan Pak Bahar. Termute lagi Pak. Jawabannya ini bisa dilakukan editing secara offline ya, kecuali kalau Bapak Ibu hendak menggunakan efek-efek 3D tadi, ada yang bisa harus diambil secara online ya. Kita tahu ada satu regulasi sebetulnya bagi pengguna 3D object di Windows ini. Ada regulasi khusus. Jadi kalau beberapa kasus settingan regional setting menggunakan wilayah Indonesia untuk 3D objeknya itu nggak tampil. Dia nggak bisa menampilkan 3D objek yang dari online itu. Ya, library aksesnya ke sana itu ketutup. Tapi ketika diubah regional settingnya ke USA misalkan, maka dia secara otomatis itu bisa dapat. Itu kekurangannya. Kita bisa offline sih, cuman library yang disiapkan oleh Microsoft yang secara online itu kita dengan sendirinya tidak bisa akses, kecuali yang memang sudah terlanjur kita download dan aset-asetnya itu bisa sudah tinggal di lokal komputer kita seperti itu, atau sudah tinggal di project kita. Seperti itu barangkali Bu Indah, saya kembalikan. Iya, oke. Terima kasih Pak Bahar. Jadi udah jelas ya buat Pak Sutrisno ya. Mudah-mudahan udah dapat pencerahan nih dari Pak Bahar. Saya lanjut lagi Pak Bahar, ini ada dari Ibu Dewanti Ziz. Mohon infonya Pak Bahar, tadi nama aplikasi lain yang digunakan tuh ada kata klien-klien gitu Pak. Aplikasi apa ya? Itu yang ada klien tadi ya. Itu namanya itu untuk sebetulnya tools untuk bisa menghubungkan antara smartphone dengan laptop gitu ya. Jadi fungsi laptop ini sebagai klien, hostnya itu ada di laptop, ada di smartphone. Jadi ini di laptop itu ada namanya Droid Cam Client ya. Ya, nanti saya coba kirim di room chat juga deh biar terjawab question ini kalau. Mohon izin Ada Pak. Mohon izin dulu Pak Bahar ya. Kayaknya apa namanya? Presensinya Pak Bahar itu eksternal gitu. Mungkin bisa dibuka anyone gitu. Anyone can view gitu. Presensinya Pak. Yang pegang kan Pak Bahar ya? Bukan, di akunnya Bu Indah tuh. Harus klik. Oh gitu, di akun saya ya. Wait. Ya, silakan Pak, lanjut. Saya coba buka dulu. Iya, oke. Saya lanjut ya. Jadi aplikasinya itu tadi kegunaannya untuk bisa kita ini ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mengaktifkan smartphone kita itu sebagai kamera untuk menampilkan wajah di layar komputer. Jadi itu namanya Droid Cam Client. Nanti saya coba kirim juga Droid Cam Client. Ya, sebetulnya ini toolsnya sederhana Bapak Ibu. Ini gunanya adalah menghubungkan antara iya. Background musiknya dari Ibu Indah kayaknya. Jangan datang lagi cinta. Oke.
Droid Cam Client di sini, Bapak Ibu, ini harus terhubung dengan Droid Cam yang ada di smartphone juga, karena di App Store itu ada Droid Cam juga ya, nanti bisa Bapak Ibu cross-check. Jadi ini sekali lagi fungsinya untuk menghubungkan antara smartphone dan komputer kita ya. Jadi ini kamera di smartphone, ini smartphone-nya ada di atas meja Bapak Ibu ya. Kita bisa gerakan smartphone-nya. Ya, jadi dia bisa tampil seperti di layar gitu ya. Jadi seolah-olah ini kamera webcam ya. Jadi memanfaatkan apa kamera handphone sebagai webcam kita. Itu mungkin yang dari tambahan tadi. Iya, yang klien-klien itu tadi ya Bapak. Ya, yang klien-klien. Kan klien-klien. Sebentar, saya kecilkan dulu background di tempat saya, Pak. Banyak yang karaokean di dekat saya, Pak. Jadi saya kecilkan dulu volumenya. Selanjutnya, Bapak yang presensinya kayaknya udah bisa diakses ya. Saya udah ngelihat ada 98 partisipan yang sudah mengisi presensi. Tadi saya udah cek. Kemudian ada pertanyaan, kapan enrollment kayaknya udah bisa digunakan? Enrollment kayaknya udah bisa digunakan sejak pukul 19.00 tadi, Bapak, Ibu. Silakan di isi enrollment kayaknya lewat elearning.cerdas.klik. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Rusman Syarif. Wah, sahabat saya nih di Makassar sana nih. Resolusi project videonya, Pak, apa bisa up to 720? Oh iya, oke. Iya. Kayaknya tadi berarti ada yang miss juga di bagian akhir. Project videonya ketika di finishing video ya, tadi saya perlu klik ini malah sampai 1080 gitu, bukan 720p saja ya. Ini ya sudah luar biasa lah kualitas video outputnya nih. Tapi lagi-lagi tergantung VGA komputer kita juga, jangan sampai kita memproduksi yang lebih tinggi tapi nggak bisa. Jadi yang 720 yang ditanyakan itu malah dia medium ya, yang ini high quality video malah bisa. Malah di sini ditulis recommended. Keren, aplikasi ini keren sebenarnya ya. Ya, ini jawaban yang bisa saya berikan. Sudah ada respon tadi, terima kasih katanya. Saya kembalikan Bu Indah. Oke. Terima kasih Pak Bahar penjelasannya dari Pak Rusman tadi ya. Teman saya nih di VCT yang lalu nih. Keingat jadi VCT jadinya. Semangat selalu Pak Rusman. Salam buat teman-teman semuanya. Selanjutnya dari Pak Sutrisno. Ini Pak Sutrisno tadi udah terjawab ya. Enrollment kayaknya udah bisa Bapak gunakan. Silahkan akses elearning.cerdas.klik untuk mengunduh sertifikat. Tapi sertifikat bisa diunduh nanti pada pukul 10.00 malam ini. Waktu Indonesia Tengah. Berarti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Pak Bahtiar. Mantap materinya bro. Bro apa nih Pak Bahtiar nih? Udah berhasil saya ekspor. Wah, Pak Bahtiar ini berarti Pak Bahtiar sahabat saya nih, guru hebat di SMA Negeri 1 Kendari. Oke, selamat mengeksplor Bapak. Ditunggu hasilnya besok ya. Besok saya cari di sekolah ya. Saya mau lihat hasil kerjanya Pak Bahtiar malam hari ini. Sukses selalu Bapak. Selanjutnya dari... Wah, udah habis nih pertanyaan nih. Wah. Nah, ini ada Bapak Inyoman Arya. Saya aktifkan dulu mikrofonnya karena mau bertanya langsung. Udah klik raise hand. Silakan Bapak Nyoman. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu Indah. Iya Bapak. Silakan Pak. Bapak Nyoman dari mana Pak? Dari Palu, Sulawesi Tengah, Sigi, Kabupaten Sigi. Iya, salam kenal Bapak. Silakan Iya, Pak. saya sering ikut terus ini Sutra Cerdas, Bu. Oh iya. Alhamdulillah. Ini menarik sekali buat saya. Pak Bahar, selamat malam Pak. Mau nanya. Tadi saya tidak melihat untuk memotong video di bagian tengah itu Pak. Apa bisa dilakukan? Demikian juga background musiknya Pak.
Itu aja yang saya tanya, Pak. Makasih. Iya, oke, mungkin Pak Bahar udah bisa menangkap pertanyaan, bukan nyamuk ya ditangkap, bukan, sudah bisa menyimak dan memahami pertanyaan dari Bapak Nyoman. Silakan Pak Bahar langsung aja ditanggapi. Ya, memotong video bagian tengah ya. Jadi syaratnya video itu harus sudah ditambah di storyboard ya. Jadi sudah harus berada di sini ya source. Jadi aset videonya sudah harus berada di storyboard, kemudian kita bisa melakukan pemotongan di bagian tengah. Nah, Bapak untuk bisa memotong bagian tengah itu kita cukup split aja ya videonya. Ini kita lihat durasi videonya 5 menit 37 detik, jadi kita bisa klik di bagian ini, kemudian pilih split. Nah, di sini video yang kita seleksi tadi itu langsung ditampilkan dalam ukuran yang lebih besar, dan di bagian kanan atas itu ada keterangan properti splitnya itu mengambil ukuran durasi video secara menyeluruh untuk bagian klip 2, dan ini yang ditambah di bagian tengah. Bisa digeser seperti ini Bapak, tinggal menyesuaikan, pastikan durasi videonya benar-benar berada di tengah sesuai dengan kebutuhan memotong video pada bagian tengah itu. Nah, video ini setelah saya klik done di sini, maka videonya bisa langsung terpotong ya seperti ini Bapak. Jadi memotong ke tengah itu seperti ini. Jika video bagian yang ini tidak dibutuhkan, maka ini bisa langsung dihapus. Ya, ini ada tombol remove atau bisa dengan mencentang ini, lalu kita tekan tombol delete seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Indah. Ya. Oke, terima kasih Pak Bahar. Ya, mohon maaf Pak. Tadi saya udah berkotek-kotek, ternyata termute mikrofon saya. Terima kasih Pak Bahar. Udah terjawab pertanyaan Pak Nyoman. Bagaimana Pak Nyoman? Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Background musiknya belum tadi. Oh, background musiknya Pak Bahar. Yang belum itu maksudnya bagaimana ya? Karena ini background musik kan sudah ada. Iya, memotongnya maksudnya sudah diisi, kita memotong lagi Pak, misalnya. Oh, musik. tadi videonya dipotong, sekarang Iya. background musiknya yang mau di trim Iya, gitu. iya. Apa bisa lebih dari satu background musik kita ambil gitu? Kita bisa seleksi Pak di video tertentu, kemudian kita menambahkan background musiknya ya. Seperti itu. Ya, dia auto sync dengan ininya Pak. Sync dengan suara beat dia ada di videonya ya. Gitu. Kita bisa sepanjang video durasi yang kita select gitu ya. Jadi Bapak bisa memilih lah, bisa nambah custom audio juga. Silakan di kreasi Pak. Oh. Iya Pak, makasih banyak. Belum pernah sih nyoba sebenarnya di sini. Kalau di KineMaster ya sudah. Ya. Iya, bisa. Berarti nanti bisa dong dieksplor lagi ya Pak Nyoman ya. Iya Karena Ibu, memang betul. iya, memang tadi saya udah sampaikan di awal bahwa ini memang sangat sederhana dengan fitur-fitur yang terbatas di Windows 10 video editor ini, tapi lumayan lah buat pemula yang ingin belajar bagaimana sih melakukan editing video, menambahkan misalnya layar ya, menambahkan dengan add card tadi ini, kayaknya ini kalau saya bilang sih mirip-mirip apa ya, sebuah transisi gitu, transisi untuk informasi dari antara skin video satu ke skin video yang lainnya gitu. Transisinya mungkin dia di sini add card gitu. Jadi kayak menambah layar baru, kemudian ada tulisan yang bisa kita integrasikan di dalam card tersebut untuk memberi informasi terkait dengan skin video yang berikutnya yang akan kita tampilkan. Mungkin seperti itu Bapak. Saya juga ini betul-betul baru ya dengan video ini, banyak juga sih pertanyaan-pertanyaan saya, tapi pertanyaan saya kayaknya udah tercover dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu pada malam hari ini. Jadi saya menyimak saja pertanyaan Bapak Ibu karena itu juga menjadi pertanyaan saya.
Terima kasih Bapak Nyoman, sukses selalu Bapak. Sama-sama, iya. Ya, selamat mengeksplor Pak. Baik, Bapak Ibu, Pak Nurholis ini masih mau bertanya nih. Halo Pak Nurholis, sudah bisa monitor kah Pak? Halo, Ya Ibu, Bapak Nurholis. Bu Indah masih sudah terdengar Ibu? Oh iya, silakan Pak. Sudah bisa terdengar Ibu ya? Ya udah bisa Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Indah, Pak Bahar. Ini saya dari Salatiga. Saya ini termasuk juga ilmu baru ternyata di di Windows 10 itu ada varietas macam ini. Saya pengikut setia Sultra Cerdas ini Bu, setiap kegiatan. Wih, keren. Oke, dari Salatiga MTSN Semarang nih. Begini Bu, tadi belum kelihatan cara apa tadi yang render ataupun nyimpan. Nanti menunya tadi sebelah mana Ibu ya? Mohon maaf, ini memang baru belajar ini. Mungkin Bagaimana itu, Bapak? menu yang render ataupun menyimpannya itu di Oh iya, mana iya. Ibu ya? Menu merender atau menyimpan video ya. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Bahar. Ya, saya mengulang lagi nih Pak ya. Jadi untuk akhir dari sesi editing kan kita mau ekspor video kita Pak ya. Jadi ada di bagian kanan atas nih ada tombol export shareable video file. Jadi kita klik ini, kemudian kita pilih kualitas video yang akan kita share. Oke. Ini ada pilihan, lalu kita pilih export. Ya, di sini kita bisa memberikan nama video kita, misalnya tutorial model oke di sini karena sudah ada sebelumnya file yang sudah tadi saya gunakan untuk ekspor. Lalu klik ekspor dan proses ekspornya sudah sedang berlangsung. Semudah itu Pak. Oh Jadi iya. kita cukup. Berarti klik sama seperti pembuatan KineMaster dan sebagainya itu Pak ya? Seperti ekspor. Semua video editor pasti di akhir ada ekspornya Pak. Oh iya. Ya, di dalam video editor itu kan dia dicacah videonya ya, artinya dipotong-potong, ditrim, diubah background. Mungkin kalau di video editor yang lebih kompleks itu ada sampai bisa split antara audio dan video, kemudian bisa noise-nya dihilangkan, dan termasuk lighting-nya bisa diperbaiki, dan bisa ada fitur green screen-nya, yang pada akhirnya dia kalau kita lihat di project-nya secara menyeluruh kan dia menjadi potongan-potongan yang tidak rapih gitu ya. Tapi ketika diekspor ini, ya di situ finishing daripada seluruh proses editing, dan saya mendapati baik dia video editor yang berbayar maupun yang gratis, ya selalu outputnya ke arah situ bahwa nanti dia diekspor gitu. Seperti itu Bapak. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Indah. Oke, terima kasih Pak Bahar buat Pak Nurholis tadi ya. Masih ada yang ingin ditanyakan Pak Holis? Cukup Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nurholis. Selanjutnya saya coba ke fitur Q&A, barangkali ada yang bertanya lagi. Oh iya ada. Saya Ibu Handari dari SMK 2. Beneran ya ini ya? Nggak kelihatan tulisannya. Ya, dari SMKN 2 Oku Sumsel. Mau tanya apa bisa langsung dipraktekkan? Nah, kan udah dipraktek tadi Bu ya. Saya terlambat baca pertanyaannya Ibu dari pukul 8.16 PM. Selanjutnya Bapak Muhammad Taufik, untuk memulai dari mana ya? Oh, Pak Taufik juga udah terjawab tadi ya Pak Taufik ya. Untuk memulainya dari mana? Nah, udah ditunjukkan juga tuh oleh Pak Bahar tadi. Kemudian Pak Harlan,
Gimana proses renderingnya lebih cepat mana Pak dari aplikasi lainnya? Udah terjawab juga ya Pak Harlan ya. Oh enggak, Pak Harlan ini tadi yang klik icon raise hand tapi enggak ada audionya. Nah, pertanyaannya Pak Bahar, gimana proses renderingnya kalau dibandingkan dengan aplikasi lain, KineMaster misalnya, atau Video Maker? Nah, bisa buat perbandingan nggak? Silakan Pak Bahar. Oke, secara apa ya? Kami belum melakukan riset untuk perbandingan itu. Sebenarnya ini bukan proses rendering itu sebenarnya tergantung dari seberapa kuat, karena banyak faktor yang bisa pengaruhi ya. Di samping aplikasi dia juga bisa dipengaruhi oleh hardware komputer kita yang memang support untuk video grafis adapternya itu lebih bagus gitu ya. Kemudian prosesor RAM, sehingga kalau kita membandingkan ke KineMaster kan dia runningnya kalau di PC desktop seperti ini dia harus pakai emulator gitu ya. Dia harus pakai emulator sehingga dia bisa running karena dia KineMaster berbasis Android. Nah, ini perlu apa namanya, perlu studi ya kalau kita mau melihat kecepatannya. Itu kalau kita mau membandingkan maka harusnya dia menggunakan hardware yang sama tapi softwarenya yang berbeda gitu. Kalau kita mau membandingkan antara aplikasi seperti itu. Jangan sampai kita membandingkan, oh ya lebih cepat KineMaster karena yang sana video editornya Windows 7, Windows 10 itu lambat. Ya nggak bisa langsung seperti itu karena faktor yang berpengaruh dalam proses exporting video tadi itu ya hardware juga. Sementara secara sistem operasi memang berbeda gitu ya. Kalau kayak KineMaster yang tadi disebutkan, karena memang dia OS-nya Android gitu. Sedangkan yang ini kan OS-nya Windows gitu. Jadi agak sulit rasanya untuk bisa membandingkan dua hal ini karena ini berjalan di dua platform yang berbeda, kemudian juga menggunakan hardware dengan cara kerja yang berbeda seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Indah. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Pak Bahar. Saya kira Pak Harlan udah dapat jawabannya ya langsung dari Pak Bahar ini disampaikan. Jadi Bapak bisa silakan memilih. Selanjutnya Pak Bahar, saya bacakan lagi nih. Dari Bapak Sutrisno SE. Pertanyaannya, mohon maaf Pak Bahar, apakah musik latar itu sudah ada sendiri atau harus kita download terlebih dahulu? Karena di tampilan saya, seperti juga di tampilan saya, cuma satu musik saja Bapak. Nah, jadi di tampilannya Pak Sutrisno dan di tampilan saya sama, cuma ada satu musik. Kira-kira Pak Bahar solusinya? Tadi kalau saya sih tadi kebetulan ada sempat ya dari music dari YouTube itu kemudian saya download dalam bentuk MP3. Nah, musiknya itu kemudian saya add masuk di dalam video editor ini. Nah, jadi yang seperti itu. Tapi apakah ada musik-musik yang memang bawaan aplikasi Pak kayak Pak Bahar tadi kan itu banyak. Di saya itu kan cuma satu. Nah, itu juga tadi yang mau saya tanyakan. Tapi Pak Sutrisno kayaknya udah mewakili juga pertanyaan saya nih. Apakah ada ininya Pak? Apa saya harus update dulu aplikasi saya untuk bisa mendapatkan fitur-fitur musik yang banyak seperti Pak Bahar tadi? Silakan Pak. Iya, saya jelaskan dulu ya. Pertama, sistem operasi yang saya gunakan itu original Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak original, memang akses ke library itu banyak pasti limited, pasti dibatasi. Gitu. Berarti saya crack maksudnya Pak ya? Kasarnya gitu ya? Bisa jadi, makanya gini. Tadi arahan saya bahwa Bapak Ibu ketika menggunakan Windows, ya coba update lah. Kalau Microsoft allow updating, berarti barangkali
Windows komputernya OS Windows di komputernya Pak Ibu itu original. Ya, saya alhamdulillah original karena memang bawaan komputernya gitu ya. Karena memang Sudah laptop baru gitu ya, Pak. nggak semua laptop baru juga original gitu karena ada memang komputer yang dijual seperti itu sudah include sistem operasi original di dalamnya. Nah, saya ini mengapa bisa komplit seperti ini? Bahkan di beberapa versi yang saya dapati itu ada yang tidak aktif, ternyata di saya sudah bisa saya bebas akses gitu ya. Ya karena memang Windows-nya original. Nah, Bapak Ibu kami sarankan kalau memang mau mendapatkan library akses yang lebih luas gitu ya, lakukanlah update daripada sistem operasi Windows-nya. Kalau memang tidak bisa update, maka saya khawatir sistem operasi yang Bapak Ibu gunakan itu memang bukan yang dinyatakan eligible oleh Microsoft gitu, seperti itu barangkali. Saya kembalikan ke Bu Indah. Oke, terima kasih Pak. Sekarang saya udah dapat jawabannya. Kenapa aplikasi saya itu hanya ada satu? Ini aja, audionya aja. Sama Pak, permasalahan kita. Jadi saya juga udah mendapatkan jawaban. Berarti Bapak juga udah mendapatkan jawabannya ya. Baik, saya lanjut lagi ke pertanyaan. Jangan senyum-senyum Bapak. Wah, gawat. Itu secara tidak langsung Bapak mau bilang punya saya kerekan gitu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bapak Muhammad Taufik. Alhamdulillah sudah dan mantap materinya. Terima kasih Pak Master Baharudin. Oke, terima kasih sama-sama Pak Muhammad Taufik. Sukses selalu ya. Salam sama Ibu Jumiati. Oke, selanjutnya dari Bapak Handari. Sudah langsung saya ikuti, terima kasih banyak ilmunya. Oh ya, nggak bertanya ya. Oke, sama-sama Bapak, sukses selalu. Selamat mengeksplor lagi. Selanjutnya Ibu Euliswida Sari. Wah, susah banget Ibu namanya. Backgroundnya bisa dihilangkan tidak Pak? Kalau di KineMaster istilah kunci Chrome gitu. Oh, Chrome key gitu. Yang dimaksudnya Pak, Chrome key. Jadi ada di sini bisa nggak backgroundnya itu dihilangkan? Kalau berarti maksudnya Ibu Ewis ini, kalau dia buat video, kemudian video yang sudah dia buat itu, kemudian dia masukkan ke dalam editor video ini, dia mau menghilangkan backgroundnya gitu, mengganti dengan background yang baru gitu, nambah layer yang baru lagi. Silahkan Pak Bahar. Iya, baik. Maaf ya Bu Indah ya, soal penjelasan saya sebelumnya, karena itu memang seperti itulah. Ini Ya terkait udah, dengan nggak usah diperpanjang Pak, kan seperti itulah. Jawabannya Oke. kembali ke situ juga. Oke, kita lanjut di Pertanyaan bahasan Ibu tentang Ois. Komaki ya. Jadi sekali lagi dengan kesederhanaannya memang aplikasi video editor ini meskipun ada disiapkan background, tapi fungsi chroma key di sini belum bisa kita akses untuk perubahan-perubahan latar belakang segala macamnya terkait dengan background video yang kita rekam. Meskipun ada background ya, tapi di bagian setting background ini kita tidak ada tools untuk bisa menghilangkan buat chroma key itu bisa dihilangkan seperti itu. Berbeda dengan tools yang lain yang memang punya spesifikasi manfaat fungsinya sebagai video editor. Di sana kita bisa custom warna, mengganti background basah, karena memang peruntukan aplikasi itu dari developernya sudah seperti itu. Dari developer softwarenya sudah menyiapkan seperti itu.
Nah, kalau ini memang ya karena mudah, saking mudahnya ya banyak fitur-fitur juga yang kalau kita mencoba membandingkan dengan aplikasi lain itu tidak tersedia, gitu ya. Tidak tersedia. Jadi penekanannya bahwa ya memang Chroma Key itu belum disupport oleh aplikasi video editor yang berbasis Windows 10 ini. Demikian Bu Indah, saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Bahar. Saya jadi nggak konsen ini soalnya ada peserta nih yang bilang sertifikatnya nggak bisa diunduh. Tertulis batasnya sampai 11 Agustus. Sekarang sudah 12 Agustus. Berarti belum ini ya. Iya, mohon maaf Ibu ya, saya salah setting ini. Tapi Bapak Ibu sudah bisa mengunduh sertifikat. Kalau terkait sertifikat, sudah bisa mengunduh sertifikat. Udah saya perbaiki kembali. Kalau nggak salah udah, ya. Belajar dulu kali Sudah. Bapak Ibu sertifikatnya. Udah bisa ya diunduh sertifikatnya jam 9.30 tadi udah bisa diunduh. Dan before end-nya juga udah sampai bulan September. Jadi sebulan bisa Bapak mengunduh sertifikat. Mohon maaf tadi batas akhirnya lebih lama, lebih cepat daripada batas memulainya gitu. Baik, selanjutnya saya lihat ya Pak. Pak Bahtiar, hasilnya sudah saya kirim di WA, Bu. Oh ya, oke Bapak Bahtiar, terima kasih. Nanti akan saya lihat setelah kegiatan ini. Saya beri nilai ya. Kata Pak Sutrisno, apes kita Bun. Oh iya Pak, soalnya kita berdua kerekan, jadi ya apes kita. Terima kasih Pak Bahar infonya. Dari Bapak Hoirul, kok di punya saya nggak ada Windows 10-nya Pak? Nah itu gimana Pak? Aduh Bapak Hairul ini lucu ya. Ya silakan Pak Bahar, gimana tuh? Lydia nggak ada Windows 10-nya. Ya kalau nggak ada Windows 10-nya ya Bapak install Windows 10 Bapak gitu ya. Diinstal Jadi ya Bapak. Windows itu sistem operasi Bapak ya. Jadi kalau nggak ada Oh sistem enggak Pak operasi, Bahar. Pak Bahar, gini loh, salah paham kayaknya saya nih. Dia Pak Hoirul ini menggunakan Windows 10, tapi nggak ada video editornya gitu. oh iya. Ya itu juga belum update, sama aja. Sama aja. Jadi kalau itu belum ada video editor di dalam, ya saya juga menyaksikan kalau itu benaran Windows 10 ori gitu ya. Jadi Bapak saya sarankan untuk update saja Windows-nya. Mudah-mudahan bisa dapat patch update-nya dari Microsoft sehingga bisa include Windows video editor Windows-nya gitu ya. Kalau enggak juga ya saya sarankan Bapak ganti Windows deh. Install yang versi Windows terupdate Pak. Itu pasti dapat, jamin. Karena memang ini rilis resmi dari Microsoft yang menjelaskan bahwa video editor ini sudah bundling di Windows 10 seperti itu. Saya kembalikan ke Ibu Indah. Oke, terima kasih Pak Bahar pencerahannya buat Bapak Khairul. Mudah-mudahan bertemu solusi bagaimana mendapatkan video editor di Windows 10 yang Bapak punya ya. Selanjutnya Ibu Ika, sertifikatnya tertulis ya. Udah diubah ya Bu, silahkan diakses kembali. Kemudian Ibu Dewanti, saya lupa passwordnya, sudah lakukan langkah-langkah seperti yang pernah disampaikan, tapi sampai sekarang belum ada email tindak lanjutnya. Nah, nanti silakan menghubungi Bapak Baharudin selaku koordinator Sultra Cerdas. Nanti mungkin ada solusi yang bisa diberikan ke Ibu Dewanti. Baik Pak Bahar, waktu sudah menunjukkan pukul 9:59 malam hari ini, sesuai dengan jadwal kita, tepat pukul 10 malam. Malam ini malam Jumat, ya Bapak tahulah malam Jumat itu malam keramat. Cepat orang mengantuk. Jadi mungkin Bapak sebelum kita tutup, karena ini pertanyaan juga di room chat udah habis, di room partisipan juga sudah nggak ada lagi yang klik icon raise hand. Tadi cuma Pak Nurholis udah.
Pak Harlan juga udah. Oke, berarti udah habis ya Bapak Ibu untuk diskusi kita malam hari ini. Udah selesai dan mari kita mendengarkan sepatah dua patah kata, mungkin ada kalimat-kalimat motivasi atau ada ilmu-ilmu baru bagaimana kita bisa bertambah ilmunya, pengetahuannya seperti Pak Baharudin, Bapak pemateri kita malam hari ini melalui closing statement yang akan beliau sampaikan. Disilakan Bapak. Ya, Bapak Ibu, sejujurnya saya tidak pernah dilatih, tidak pernah pula ikut webinar untuk belajar khusus bagaimana menggunakan video editor ini. Satu-satunya sumber belajar saya itu malah ada di YouTube, Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan saya mendapati channel YouTube-nya bagus, ya saya follow. Setelah saya subscribe, maksudnya setelah saya subscribe ternyata ada beberapa versi update informasinya terkait, salah satunya adalah video editor ini. Karena saya tidak mempunyai guru ya, saya juga tidak mempunyai kerabat untuk bisa bertanya lebih jauh tentang ini, maka sumber-sumber seperti itulah yang menjadi guru saya, yang bisa menjadi referensi belajar saya. Perangkat teknologi Bapak Ibu ataupun aplikasi sesungguhnya semua disiapkan oleh pengembang itu ramah pengguna, gitu ya. Ramah pengguna artinya mempermudah pengguna dalam memanfaatkan aplikasi itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, ketika membeli smartphone baru, ya, dengan beli smartphone baru, tentu dibanding smartphone lama, maka smartphone barunya memiliki aplikasi-aplikasi yang cukup banyak dan berbeda dengan smartphone lamanya. Tapi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa frekuensi menggunakan tools teknologi inilah yang sangat-sangat menentukan kecakapan Bapak Ibu dalam memanfaatkannya. Frekuensi, ya Bapak Ibu ya, jadi ingat ini frekuensi. Jadi tingkat keseringan kita menggunakannya, itulah yang menentukan kecakapan kita menggunakan tools teknologi. Maka sering-seringlah Bapak Ibu gunakan. Materi yang saya ulas malam hari ini, insya Allah akan semakin Bapak Ibu kuasai apabila Bapak Ibu sering menggunakannya. Dan sebaliknya, Bapak Ibu akan cepat melupakannya seiring dengan waktu apabila Bapak Ibu tidak sering menggunakannya. Barangkali perbedaan antara Bapak Ibu dan saya adalah hanya persoalan waktu. Bapak Ibu menunggu waktu, nanti ketika webinar ini saya sampaikan, webinar ini kami adakan, lalu Bapak Ibu melek. Oh, ternyata di Windows 10 ada video editor yang kita bahas pada malam hari ini. Kenyataannya Bapak Ibu, jika kita mampu berliterasi, kita mampu menginvestasi waktu untuk belajar, maka perlu menunggu webinar, mari kita berpacu dengan waktu, terus berkarya, tingkatkan kemampuan literasi kita, dan jangan pernah takut untuk melakukan trial and error, eksperimen, akan membuat Bapak Ibu semakin terampil, semakin cakap dalam memanfaatkan tools dan teknologi yang ada di hadapan kita. Boleh jadi malam hari ini kita tidur Bapak Ibu, besok sudah akan muncul aplikasi video editor yang lain. Yang malam hari ini kita berdiskusi tentang aplikasi video editor yang ada di Windows 10. Boleh jadi besok pagi kita bangun, Microsoft barangkali sudah merilis satu versi video editor yang baru dengan fitur-fitur yang berbeda. Sehingga Bapak Ibu keep update, jangan kudet. Terima kasih Bu Indah, saya kembalikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan materi juga diskusi yang menarik, bisa menginspirasi kita ya. Dari Bapak presenter kita malam hari ini Bapak Baharudin tentang mudahnya, ya benar-benar sangat mudah ya, mudahnya editing video di Windows 10. Nah, semoga apa yang dipaparkan beliau ini memberi manfaat tentunya bagi Bapak Ibu guru sahabat Sultra Cerdas malam hari ini, menjadi inspirasi, menambah hasanah pengetahuan kita malam ini. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Baharudin udah sharing ilmu dan pengalamannya di malam hari ini. Dan terima kasih pula Bapak Direktur PSMK untuk room event meeting Webex-nya. Bu Umi Tira Lestari, terima kasih udah membantu kami memfasilitasi sehingga Sultra Cerdas bisa menyelenggarakan Vicon pada malam hari ini. Selanjutnya Pak Koordinator juga terima kasih sudah sekaligus menjadi koordinator sekaligus berbagi ya. Benar-benar nih koordinator Sultra Cerdas berbagi tanpa batas. Mungkin hampir tiap minggu pemaparan materi di Sultra Cerdas itu Bapak koordinator ini selalu berusaha berbagi ilmunya. Jadi minggu lalu saya meminta Pak Koordinator ini untuk berbagi tentang bagaimana sih tampilan sehingga ketika orang mengklik link Sultra Cerdas itu yang tampil seperti apa yang dilihat. Itu menarik sekali buat saya. Tetapi ternyata tantangan saya itu nggak dijawab. Malam hari ini beliau tampil dengan materi yang berbeda. Jadi Pak Baharudin, Pak Koordinator tetap punya utang ya. Saya minta materi itu nanti dibawakan supaya teman-teman juga tahu bagaimana sih bisa membuat yang seperti itu. Nah, itu tambahan ilmu baru lagi nanti buat sahabat Sultra Cerdas. Namun terima kasih banyak bahwa malam hari ini sudah memberikan sesuatu hal yang baru, pengetahuan baru lagi. Banyak teman-teman yang sudah mencoba, yang tadinya belum tahu, akhirnya menjadi tahu dengan informasi dari Pak Baharudin. Mudah-mudahan diberi kesehatan Bapak, jadi nanti bisa kembali lagi bersama sahabat Sultra Cerdas, berbagi lagi sebanyak-banyaknya. Saya yakin masih banyak ilmu yang belum Bahar share ya, karena sebegitu banyak ilmunya, sehingga kita masih selalu menunggu dan menunggu sharing ilmu berikutnya di pertemuan-pertemuan Sultra Cerdas, Vicon-Vicon Sultra Cerdas berikutnya. Selanjutnya terima kasih juga buat Bapak Ibu sahabat Sultra Cerdas yang malam hari ini sudah bergabung, semangat belajar yang luar biasa malam hari ini menyimak dan berdiskusi di Vicon Sultra Cerdas. Dan buat kita semua apa yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi sangat memotivasi ya. Jadi kalau saya sih lebih kepada selalu merasa ikhlas untuk belajar karena orang yang berilmu sekalipun seperti Pak Bahar masih terus belajar. Jadi apalah kita ini, kalau orang bilang kaleng-kaleng berarti kita masih butuh belajar dan belajar lagi. Jadi mari kita ikhlas belajar karena orang yang bijak dan yang paling berilmu pun di antara kita itu masih rajin belajar. Jika kita tidak ingin belajar, maka tidak seorang pun yang bisa menolong kita. Sebaliknya, jika kita memutuskan untuk belajar, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kita. Kalau kita menunggu sampai kita siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Sebab sukses itu tidak menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Tentu ini menjadi tantangan buat kita. Kalau kata pepatah, great things never come from comfort zone. Tidak ada pelaut hebat yang datang dari laut yang tenang. Oleh sebab itu, tetap semangat Bapak Ibu selama semangat belajarnya, sahabat Sultra Cerdas semuanya. Mari kita bersama-sama meningkatkan kompetensi kita, karena kami di Sultra Cerdas tidak pernah jemu untuk mengajak Bapak Ibu guru hebat senusantara belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Terima kasih buat kebersamaannya, mohon maaf jika kami ada kekurangan. Sampai jumpa di Vicon Sultra Cerdas minggu depan. Saya Indah mohon undur diri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.